mereka ini hedon. Kemudian mereka kerja di tempat dingin, mereka kerja di AC, tidak pernah tahu nasib orang-orang seperti ini. Mereka tidak paham nasib-nasib penyintas yang sudah 6 tahun tidak mendapatkan hak hunian. Sekali-sekali kalian tinggal di Huntara, sekali-sekali kalian tinggal di hunian sementara, atau sekali-sekali kalian jadi petani di Sigi, biar kalian tahu bagaimana kalau tidak mendapatkan air. Bayangkan 1,4 miliar dana dikasih kepada Kejaksaan Tinggi, padahal sebelumnya rekonstruksi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menelan anggaran dana loan 117 miliar untuk kantor institusi penegakan hukum. Enak sekali, tapi kalian justru menambahkan uang 1,4 miliar untuk pengadaan segala perangkat-perangkat yang ada di situ. Pembelian komputer, meja biro, gorden. Apa kalian tidak malu? Saya menduga kuat. Saya menduga dan mensinyalir ini ada seperti buah ketakutan bagi Bang Sulteng mengucurkan dana itu. Karena beberapa saat lalu Koalisi Rakyat Anti Korupsi bersama Forum Pemuda Kaili telah melaporkan beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan tata kelola dana yang ada di kantor ini, yang ada di kantor Bang Sulteng. Sehingga hari ini, biar tengah hari, biar panas, kami sudah terlatih. Kami warga Palu, kami Tokaili sudah terlatih dengan likuifaksi, sudah terlatih dengan gempa bumi, sudah terlatih dengan tanah longsor. Dan kalaupun kami dipanas, tidak ada masalah. Seharusnya dana-dana CSR berdasar Undang-Undang nomor 47 dan Peraturan Pemerintah nomor 40 jelas penggunaannya. Jelas, bukan dikasih kajati. Berikan kepada orang-orang ini. Bayangkan, jika 1,4 miliar dibebaskan lahan, mungkin mereka sudah lama menempati hunian-hunian yang layak. Tapi enak sekali kalian ini. Dan saya pastikan bersama Serikat Pekerja Hukum Progresif dan Advokat Rakyat Basigala, kami bukan hanya sekedar berteriak, bukan hanya sekedar berorasi, tapi kami akan gugat class action. Kami akan gugat class action melalui pengadilan negeri agar ada efek jerah dari tata kelola anggaran-anggaran yang kalian kelola. Seharusnya kalian malu. Tapi mereka tidak tahu malu dengan nasib-nasib ibu-ibu, nasib bapak-bapak dari Sigi. Ini mereka punya hunian sementara. Sudah banyak yang rusak. Di Huntara-Huntara telah terjadi berbagai permasalahan serius. Beberapa mereka sudah banyak yang bunuh diri, menunggu haknya tidak dipenuhi negara. Berapa banyak mereka yang jadi tunawisma. Berapa banyak mereka yang kehilangan tempat tinggal. Dan berapa banyak mereka sudah diusir dari huntara mereka. Di mana negara ini peranannya untuk mengakomodir hak-hak orang atau warga terdampak bencana yang telah memasuki tahun ke-6. Namun hak-hak mereka semakin tidak ada kejelasan. Sementara dalam pembangunan infrastruktur, baik itu sarana permukiman ataupun hunian tetap mereka atau huntap, telah dibangun oleh sejumlah BUMN. Namun sejauh ini, setelah saya melakukan penelusuran ke semua lokasi-lokasi pembangunan hunian tetap, kasihan mereka. Hunian-hunian tetap mereka dibangun asal-asalan. Sudah terlalu lama mereka menantikan hak hunian sampai hari ini tidak ada terpenuhi. Sementara kalian enak sekali dengan pakaian rapi, berdasi, sepatunya mengkilat. Tapi mohon maaf, otaknya nol. Karena kenapa? Seharusnya kalian malu, kalian kucurkan dana kepada Kajati tanpa ada pertimbangan tertinggi, pertimbangan hukum, pertimbangan nurani. Atau kami kasih mata kuliah hukum yang gratis. Bagaimana Kang Gus? Kita kasih mata kuliah hukum gratis mereka.
supaya mereka paham bagaimana tata kelola dana CSR. Bagaimana? Kami bersedia, kami berikan kuliah hukum gratis kalian ini. Kita berikan materi hukum gratis supaya kalian tahu bagaimana tata kelola dana CSR. Enak sekali di saat masih banyak ribuan orang menjerit, ribuan orang menunggu hak hunian, ribuan petani sigi menjerit menunggu asupan air. Kata orang Medan, enak kali kalian ini kerja di tempat teduh, kerja di tempat dingin, difasilitasi negara dengan mobil-mobil mewah. Tapi kalian tidak pernah tahu nasib orang-orang ini. Bos, sekali-sekali kalian biar hanya 1 jam saja tinggal di Huntara kalau panas-panas begini. Sekali-sekali dong jalan-jalan di Huntara di saat-saat matahari panas, supaya kalian tahu bagaimana penderitaan orang-orang yang ada di Huntara. Kemudian bos, sekali-sekali kalian ke sana, ke Maranatha, ke Bora, sekali-sekali kalian ke Sibovi, supaya kalian tahu bagaimana petani tidak mendapatkan asupan air, bagaimana mereka tidak mandi. Ada tadi di sini saya tanya, belum mandi turun, mana petani sigi tadi? Pak Raslin, kami Boponandiu, artinya belum mandi kami dari sini. Kenapa? Tidak ada air. Bayangkan. Oh Tuhan, tolong kedepankan moral di dalam segala tindakan. Kami tidak digaji negara ini, tapi kami masih memiliki kepedulian dengan orang-orang tertindas. Bukan main. Saya ngeri. Dan kami mensinyalir bukan hanya CSR. Kami menduga beberapa kasus-kasus yang akan kami teriaki ulang nanti. Dan kami akan menjadwalkan dalam minggu depan. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan dana pokir. Pokok-pokok pikiran sebanyak 235 miliar dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah. Kemudian di sisi lain, baru-baru ini kami mengendus ada perjalanan 50 orang tenaga honorer ke luar negeri. Innalillah. Dan ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan CSR. Sehingga hari ini di tengah matahari terik, saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Ini bentuk kegeraman kami sebagai putra daerah. Di saat sejumlah permasalahan penyintas, permasalahan petani yang tidak terakomodir, negara tidak hadir. Padahal triliunan dana CSR yang dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah, peruntukannya patut kami tanyakan.